Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kita ada di hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Ada beberapa data yang kita akan dapetin besok di hari Senin. Karena hari Minggu biasanya nggak ada data kalender ekonomi. Jadi datanya ini besok ya teman-teman. Itu akan ada data soal fixed asset investment untuk China, kemudian GDP untuk China juga, terus industrial production ini dari China. Data-data ini akan sangat penting dan berdampak sama market saham di Asia ataupun teman-teman yang mungkin trade di forex. Terus juga akan ada data soal Chinese unemployment rate untuk bulan Juni di China. Kemudian dari Uni Eropa akan ada speech atau pidato dari Presiden Christine Lagarde ya, Presiden European Central Bank, dan juga Lin akan speed juga. Terus dari Amerika Serikat akan ada data soal New York Empire State Manufacturing Index. Itu beberapa data yang mungkin berpeluang untuk membuat market volatile untuk perdagangan besok. Dan kemarin berita-beritanya cukup ramai teman-teman. Salah satunya Larry Fink yang mengungkapkan bahwa ya dia bilang Bitcoin atau market kripto ini bisa bisa saja sangat-sangat besar teman-teman, lebih besar daripada fiat money. Ini ngeri nih pernyataannya, karena kita tahu beberapa sebelumnya mereka justru ngevad ya soal Bitcoin, bilang Bitcoin sampah lah dan lain sebagainya. Tapi sekarang mereka mengakumulasi. Setelah ETF spot mereka disetujui kemarin, teman-teman. Akhirnya mereka memberikan pernyataan ya iShare apa namanya iShare Bitcoin Trust. Ini adalah produk yang diluncurkan oleh BlackRock. Nah, ternyata selain BlackRock yang di-approve, ada Fidelity, VanEck, Wisdom Tree, Invesco itu juga diterima oleh SEC. Wow, ini berita yang sangat mengejutkan ya, di mana kemarin kan sempat tuh dikembalikan proposalnya karena katanya harus mencantumkan nama exchange. Dan sekarang udah dicantumin, ya itu teman-teman. Jadinya ETF Bitcoin sudah di-approve, jadi tinggal dilaksanakan aja nih kapan mereka akan melisting ETF ini. Itu beritanya. Kemudian dari Multichain ini datang teman-teman. Multichain ini sebuah platform yang kemarin itu bermasalah. Diketahui pada bulan Mei tanggal 21 CEO mereka namanya Soojun itu ditangkap oleh kepolisian dari China. Ya kan, jadi asetnya disita teman-teman, dan banyak proyek-proyek kripto lain yang terdampak. Salah satunya adalah FTM atau Phantom. Phantom itu bridge-nya banyak di multi-chain. Jadi istilahnya dananya banyak yang sangkut di chain-nya multi-chain ya teman-teman. Jadi ini bikin kemarin sedikit mengalami penurunan juga untuk harga dari FTMs. Ya, semoga aja dari ditangkapnya CEO mereka, kasusnya bisa segera ditangani ya kan, apakah dinyatakan bersalah atau bagaimana sesuai dengan keputusan daripada hakim. Ya kita tunggu aja, teman-teman, ini masih dalam proses pengadilan di hukum. Kemudian dari berita yang lain itu ada Binance yang kabarnya sudah melakukan layoff sebanyak 100 karyawan mereka, dan kemungkinan akan masih dalam proses yang sama, akan ada pengurangan karyawan yang terjadi di tubuh Binance. Dari berita yang lain ada berita dari Indonesia, yaitu soal crypto exchange yang akan launch di bulan ini. Jadi ini sebenarnya bukan berita baru ya, karena isunya udah tahun lalu juga udah digembar-gemborkan perihal bursa exchange yang akan dibuat di Indonesia. Jadi intinya adalah ke depan yang namanya perdagangan kripto ini bakalan diregulasi penuh oleh pemerintah Indonesia. Jadi untuk layanan transaksi jual beli itu akan diatur sedemikian rupa. Konsepnya itu kurang lebih bakalan mirip seperti bursa saham, di mana nanti akan ada custody-nya, bank kustodian, kemudian ada clearingnya yang bakalan mencatat. Jadi intinya teman-teman yang invest di platform exchange lokal itu akan kedetek semua ya tentang data apa namanya data pribadi kalian, data keuangan kalian. Sehingga nanti kalau ada pencucian uang dan lain sebagainya itu akan lebih gampang dideteksi oleh apa KPK atau apa teman-teman. Jadi itu. Kemudian berita yang lain, karena ada kustodian ini bikin
transparansi ataupun jumlah aset kalian itu bisa dideteksi. Kalau teman-teman yang invest di saham, mungkin teman-teman tahu KSEI, Custodian Central Efek Indonesia ya. Itu merupakan platform yang memungkinkan kita para investor untuk mengetahui nih aset kita di exchange itu ada berapa, atau di sekuritas itu ada berapa, sehingga kita bisa tahu data tersebut, teman-teman. Jadi ini sebenarnya menguntungkan juga untuk kita sebagai investor. Jadi akan lebih aman nih kalau data kita itu dipegang oleh pihak ketiga, karena nanti akan ada sistem clearingnya. Jadi kita tunggu aja kapan bursa kripto ini bakalan listing. Itu terus dari berita yang lain, ini ada dari Santimen, teman-teman. Kita ambil dari Twitter. Dari data ini menunjukkan bahwa dengan Bitcoin yang bertahan di atas dari 30.000 ya, dan juga altcoin yang sedikit menurun belakangan ini, sangat menggembirakan bahwa dompet besar stablecoin meningkat. USDP stablecoin nomor 8 berdasarkan kapitalisasi pasarnya secara keseluruhan telah melihat dompet besar utama hampir mengandalkan kepemilikan mereka di bulan Juli. Jadi bisa dibilang ya semakin banyak orang yang bakalan masuk ke market, teman-teman. Karena dari kepemilikan stablecoin itu udah mulai meningkat. Asumsinya adalah orang-orang udah mulai withdraw, mereka punya deposito dan lain sebagainya, itu masuk ke market crypto dengan hold stablecoin. Jadi ini sebuah sentimen yang bagus untuk mid term to long term untuk pergerakan dari market. Tentu saja market jangka pendek nggak akan terlalu terpengaruh. Kalau waktunya dia udah koreksi ya koreksi, kalau dia waktunya buat naik ya naik. Karena kalau berbicara soal data on chain seperti ini itu lebih kayak berbicara untuk long term, mid to long term. Kalau kita perhatikan juga dari berita yang lain, ini berita dari ya ini ya teman-teman, Andre Cronje. Ini adalah seorang founder CEO dari Phantom ya. Multichain merupakan pukulan besar. Kami dapat banyak jaminan dari tim seputar desentralisasi server. Kami sedang menjajaki opsi saat ini, bekerja dengan organisasi terkait untuk mencoba memulihkan aset. Jadi Phantom kena masalah karena multi-chain. Itu terus dari berita yang lain, ini dari salah satu CEO atau founder dari Dune Analytic. Jadi salah satu, ya kalau teman-teman tahu mungkin Dune Analytic ini, yang ini ya platformnya, di mana ini merupakan sebuah platform analitik itu, di mana kita juga bisa mendengarkan asumsi atau analisa dari user di sini. Ada banyak sekali mirip seperti sosial media lah. Aku ngelihatnya mirip seperti Kaskus, teman-teman. Dimana kita bisa cari nih tagline-nya apa, misalkan seputar DEX atau NFT, itu kita bisa lihat trade-trade-nya orang, analisa-analisanya orang, dan juga kita bisa kasih komen juga. Jadi itu ya memberikan penjelasan bahwa kenapa dia tidak suka airdrop. Saya juga nggak suka airdrop sih. Kalau kita lihat dia menciptakan komunitas cepat kaya, kemudian ada pengeluaran modal yang tidak masuk akal untuk para farmer. Kemudian tidak menciptakan nilai jangka panjang bagi siapapun. Ingat ya, ini statement nomor 3 yang paling penting. Kita udah banyak bahas soal airdrop, teman-teman. Dimana kalau teman-teman mau invest, please jangan beli koin airdrop. Jangan ya jangan FOMO, jangan dengarkan orang-orang yang nyuruh kalian beli koin-koin airdrop. Itu rata-rata harganya nyungsep dan menjerumuskan kalian sebagai investor. Maka dari itu, sebelum kalian memutuskan untuk memilih altcoin, cross check dulu tuh, dia ada ngasih airdrop gratis nggak sih? Kalau ada, forget about it. Menurut saya lebih aman kalau kita cari koin yang memang diciptakan memang untuk alat transaksi misalkan, atau proyek-proyek yang lain, tanpa memberikan imbalan koin berupa koin gratis, entah itu dalam bentuk giveaway, hadiah, atau mungkin bonus fee trading, atau mungkin aplikasi cloud mining. Nah, itu hindari buat teman-teman invest, karena rata-rata harga koinnya akan nyungsep ketika airdropnya sudah dibagikan. Oke, itu sedikit ya mungkin apa ya, bisa dibilang sebuah masukan atau apa, teman-teman. Ya itu kembali teman-teman harus pikirkan dan cross check. Kita akan bahas gimana pergerakan dari Bitcoin. Besok kita akan dapat closing time frame weekly ya. Kalau kita lihat dari progres pergerakan Bitcoin, so far so good lah I think. Kalau Bitcoin masih bisa bertahan sampai besok closing time frame weekly di kisaran harga 30.300, menurut saya sebuah sinyal yang positif buat market. Coba teman-teman perhatikan dari posisi MACD, dia masih hijau guys.
ini masih memberikan kita harapan lah kalau Bitcoin masih bisa growth atau ada potensial growth buat kedepannya, ditunjang sama volume smart money dan tadi data analitik yang menunjukkan bahwa ya harga Bitcoin masih cenderung ditahan. Jadi untuk mid term to long term saya rasa Bitcoin masih bakalan sangat-sangat baik ke depannya. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily, ini beda cerita. Kemarin kita udah bahas ya, kalau Bitcoin mampu closing di atas dari level 30.300, itu akan menjadi sentimen yang cenderung positif. Ya, benar, Bitcoin closing di level kisaran berapa kemarin itu? Nih, kita cek, dia closing di kisaran harga 30.300. Tapi teman-teman, bentuk pola candlenya adalah bearish engulfing ya, di mana candle merah ini lebih gede daripada candle hijau meskipun nggak drastis. Ini memberikan kita kemungkinan posisi koreksi Bitcoin bakalan terjadi untuk jangka waktu pendek. Ini juga ditunjang sama volume perdagangan yang udah mulai turun di perdagangan kemarin. Volume smart money di sini juga terjadi penurunan. Kemudian mulai ada titik merah yang menjadi indikasi sinyal bearish. Dari MACD, indikator MACD juga masih dalam posisi merah sehingga memberikan kemungkinan untuk market sedikit mengalami koreksi. Kita harap kalau memang bakal koreksi ya koreksi dulu lah teman-teman. Terutama buat teman-teman yang mungkin belum serap barang mungkin akan dapat momentumnya buat kecil beli ya. Target sih ke level 29.000, ya 29.300 something sampai dengan 28.400 itu target saya pribadi. Semoga sih koreksinya nggak dalam teman-teman, karena menurut saya tren Bitcoin masih bakalan tetap naik ya, growth untuk naik, tinggal koreksi wajar dulu nih untuk beberapa waktu. Ya, selain itu di time frame 4 jam kita bisa melihat Bitcoin masih bergerak sideways aja, pergerakannya sangat flat. Ngeri banget kalau Bitcoin bergerak flat seperti ini karena market cenderung ambigu. Orang-orang yang pasang long, pasang short nggak leluasa untuk dapat cuan, teman-teman, ketika posisi market cenderung flat. Jadi kalau dari saya sih mending, ya kalau saya pribadi ya udah dari kemarin sih sebenarnya lebih kayak wait and see aja, lihat market. Market kemana ya ngikut aja. Kalau dia turun mungkin punya dana lagi mau akumulasi silakan. Tapi kalau market naik ya udah kita udah punya barang dari kemarin ya, dari bulan Januari, Februari, bahkan dari Oktober itu dari FAD kita udah sempat akumulasi juga untuk Bitcoin. Jadi ya kalau di market spot paling aman sih memang cicil barang, cicil cicil beli lah istilahnya. Dari BTC Dominance kalau kita perhatikan itu kemarin agak sedikit mengalami penurunan ya. Cuman teman-teman aku wanti-wanti di sini BTC Dominance-nya udah menyentuh area support. Kita agak wanti-wanti juga nih. Kenapa? Karena pergerakan BTC Dominance kan udah turun cukup dalam nih. Kebetulan dia nyentuh level support dan masih ada kemungkinan BTC Dominance-nya mantul balik naik lagi. Takutnya altcoin semuanya pada ke pressing kalau BTC Dominance-nya naik. Jadi lebih kayak hati-hati dulu untuk saat ini ya guys. Itu dari Bitcoin. BTC Dominance udah, berarti kita udah tahu view dari altcoin seperti apa. Jadi kalau kita lihat dari jangka pendek, ya sementara itu pergerakan Bitcoin cenderung stagnan, ya sideways aja. Belum ada dump yang parah, belum juga ada pump, teman-teman. Besok market US dollar yang nyungsep kemarin juga udah bakalan mulai bangun teman-teman. Hati-hati juga ya, takutnya nanti ini bakalan dibawa pullback lagi sehingga aset-aset kripto kemungkinan punya potensi buat koreksi. Ya gitu aja paling buat beberapa pergerakan. Koin yang menarik kemarin itu ada Doge agak sedikit naik, tapi sekarang udah koreksi. ARB juga agak sedikit naik. Terus ada Solana yang tidak henti-hentinya dalam proses eh, kekuatan naik ya teman-teman. Bitcoin Cash kemarin nyungsep, udah mulai nyungsep nih, udah mulai menembus level supportnya. Luna, Luna Classic udah mulai recover juga harganya. Ya itu beberapa altcoin. Jadi gitu aja deh buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita selalu update ya untuk update terbaru soal dunia kripto. Silakan buat teman-teman yang punya Telegram untuk join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.